Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Vidiana Astuti, kemudian Isnaini Lutfiana Dewi, Novayati Nurrohmawati, Reza Aldi Ferdiansyah, Risma Alfianti Husna, dan Siti Rohayah akan mempresentasikan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri tentang permasalahannya. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluh dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman sekelasnya. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai jelek atau buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang ada desain dan lakukan tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, dari permasalahan pertama, yaitu kira-kira bagaimana cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Jadi, guru harus mampu mengenali peserta didik, yaitu Diana, yang mengalami kesulitan belajarnya apa. Guru harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Karena kesulitan belajar akan bersumber pada faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Dengan melihat hasil belajar peserta didik, guru akan mengetahui kelemahan siswa beserta sebab musabab kelemahan itu. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis siswa tentang kelebihan dan kelemahan, serta kesulitan-kesulitan yang dialami dalam belajarnya. Dengan diketahui sebab-sebab kelemahan tersebut, akan lebih mudah mencari cara untuk mengatasinya. Untuk bisa mengetahui kelemahan dari peserta didik, guru dapat meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri atau dengan melakukan penilaian diri sendiri. Baik, selanjutnya teknik penilaian diri yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama, penilaian kompetensi kognitif di kelas. Misalnya, peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu mata pelajaran tertentu. Penilaian diri peserta didik didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian yang kedua ada penilaian kompetensi afektif. Misalnya, peserta didik dapat diminta membuat tulisan yang membuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, peserta didik diminta 10 untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Kemudian berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik, peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Sementara strategi asesmen for learning di masa pandemi dijelaskannya untuk lebih fokus ke komponen yang paling utama atau penting. Materi yang digunakan esensial saja,
sekaligus yang dapat membangun kompetensi serta siswa belajar dan dinilai dalam kondisi aman atau tanpa resiko. Akan tetapi, jika peserta didik setelah pandemi nilai ulangannya masih rendah, guru dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan asesmen berkelanjutan. Untuk selanjutnya, untuk asesmen berkelanjutan yaitu dilakukan dengan cara seorang guru melakukan penilaian secara terus-menerus dengan melakukan asesmen formatif dalam pembelajaran supaya dalam memperbaiki pengajaran dan juga mengetahui apakah peserta didik sudah mengerti tentang materi pembelajaran yang sudah dibahas. Jadi, asesmen formatif ini tidak diberikan nilai berupa angka, melainkan hanya sebagai diagnostik tes untuk dapat mengetahui masalah apa yang dihadapi peserta didik hingga sulit mengerti materi pembelajaran, apa yang peserta didik belum mengerti dan apa tindak lanjut yang dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik meningkatkan permasalahannya. Untuk lebih lanjut, ditekankan bahwa agar penilaian formatif itu efektif, guru harus terampil dalam menggunakan strategi penilaian yang bervariasi. Strategi penilaian tersebut dalam penilaian formatif bisa berupa self-assessment, yang merupakan hal penting yang dilakukan peserta didik dalam upaya menyadari adanya gap. Guru berperan untuk mengkomunikasikan tujuan pembelajaran tersebut dan mendorong peserta didik untuk melakukan self-assessment dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Umpan balik juga perlu dilakukan di dalam kelas oleh guru dan peserta didik secara timbal balik. Pemberian umpan balik tersebut dapat memotivasi peserta didik untuk belajar, mendorong untuk tertarik pada pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, menimbulkan optimisme, self-regulating learning, dan mengembangkan potensi metakognisi. Kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Untuk melakukan asesmen terhadap peserta didik, guru harus mengetahui dan memahami kondisi dari peserta didik tersebut. Kondisi yang dimaksud dalam hal ini antara lain adalah kondisi cara belajar peserta didik, kondisi kemampuan peserta didik dalam menerima materi pelajaran, kondisi eksternal sekolah atau dalam keluarga, kondisi lingkungan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Dari asesmen berkelanjutan diharapkan guru dapat memperoleh kemampuan awal peserta didik untuk menentukan penilaian secara terus-menerus untuk menentukan kebutuhan peserta didik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran atas materi yang didapatkan atau diajarkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.